Selamat pagi para taruna dimanapun kamu berada. Bertemu kembali dengan saya pada materi hari ini yaitu hukum maritim. Pada beberapa yang lalu kita masih membahas tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yaitu tentang pelayaran, di mana masing-masing sudah kita pelajari. Yang terakhir adalah tentang status hukum kapal, kamu sudah tahu. Kemudian pada pagi ini adalah kita akan membahas tentang fungsi, tugas, dan kewenangan Sabandar menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Sebagai seorang Sabandar melakukan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, ke pelabuhan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. Sebenarnya ini kamu harus ketahui juga mempunyai tugas, yaitu yang pertama mengawasi kelautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan. Yang kedua, mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran. Yang ketiga, mengawasi kegiatan alih muat ataupun bongkar muat di perairan pelabuhan. Yang keempat, mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air. Yang kelima, mengawasi kegiatan penundaan kapal. Kemudian yang keenam, mengawasi pemanduan. Yang ketujuh, mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang ketujuh, mengawasi pengisian bahan bakar. Kedelapan, mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang. Kemudian mengawasi pengerukan dan reklamasi. Dan berikutnya adalah mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan serta melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan, lalu memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan, dan terakhir adalah mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim. Jadi fungsi secara umum adalah fungsi pengawasan, dalam hal ini tugas daripada kesabandaran, ya, itu secara umum diartikan sebagai pengawas pelabuhan, ya. Lalu apa kewenangan daripada Sabandar? Yaitu mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintah di pelabuhan, memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal, lalu menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan, melakukan pemeriksaan kapal, menerbitkan surat persetujuan berlayar ataupun SPB, melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal, menahan kapal atas perintah pengadilan, dan terakhir adalah melaksanakan sijil awak kapal. Jadi kamu ketika kamu di kapal tentu nanti akan disijil oleh petugas dari kantor kesabandaran, ya, pada saat melakukan sijil untuk awak kapal. Kemudian yang berikutnya adalah surat persetujuan berlayar. Ini kamu harus paham ini, ya, sebelum kapal itu berangkat tentu harus ada surat persetujuan berlayar ataupun dalam hal ini SPB. Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Sabandar. Surat persetujuan berlayar tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 jam setelah persetujuan berlayar diberikan, kapal tidak bertolak dari pelabuhan. Kemudian, Sabandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelautan kapal atau pertimbangan cuaca. Misalnya surat-surat itu tidak lengkap ataupun karena cuaca yang diperkirakan buruk ataupun berdampak buruk bagi keselamatan berlayar, maka Sabandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk beberapa saat. Lanjut kita beralih kepada perihal sijil awak kapal, ya. Beberapa yang lalu kita sudah bahas tentang sijil awak kapal, yaitu maksudnya apalah, setiap orang yang bekerja di kapal dalam jabatan apapun harus memiliki kompetensi dokumen pelaut dan disijil oleh Sabandar. Sijil awak kapal dilakukan dengan tahapan. Yang pertama adalah penandatanganan perjanjian kerja laut yang dilakukan oleh pelaut dan perusahaan angkutan laut yang diketahui oleh Sabandar, dan berdasarkan
penandatanganan perjanjian kerja laut, nakhoda memasukkan nama dan jabatan awak kapal sesuai dengan kompetensinya ke dalam buku sijil yang disahkan oleh Sabandar. Itu saja yang bisa kita bahas untuk pagi hari ini, yaitu tugas pokok dan fungsi daripada Sabandar, ya. Semoga ini bermanfaat bagi kamu semua sebagai seorang kru ataupun ABK di kapal, nanti mengerti tugas-tugas kantor Sabandar, sehingga kamu tidak perlu bingung-bingung kapan ke kantor Sabandar. Itulah tugas pokok dan kewenangan daripada Sabandar sudah saya sampaikan. Nah, tugas pribadi kamu adalah sebagaimana biasalah menyimak. Yang pertama adalah menyimak, kedua mencermati isi video pembelajaran hari ini, kemudian kamu catat dalam catatan masing-masing, lalu kirimkan tugas siswa kamu ke Google Classroom. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.